bagaimana membuat jangkar visual di dalam lukisan. Jangkar visual ini sangat penting agar konteks lukisan itu terbaca. Apa maksudnya jangkar visual? Baik, kita akan masuk di dalam kuliah seni lukis Advance dan membahasnya. Ada tiga paling tidak seniman besar, maestro yang akan kita jadikan sebagai contoh, yaitu karya De Goya 3 Mei 1808 judulnya. Lalu lukisannya Picasso, Guernica, dan lukisannya Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Nah, ini nanti kita akan pakai ya untuk membahas karyanya Mas Widi. Ini saya sangat senang malam ini karena Mas Widi mulai mengumpulkan karya ya. Mas Widi sudah bergabung di kuliah seni lukis Advance beberapa bulan yang lalu, tapi baru membuat karya untuk seni lukis Advance malam ini ya. Saya sangat senang dan teman-teman kita presensi dulu nih mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer yang ada di kuliah seni lukis Advance. Ada Mas Kevin ya, ada Mas Kevin, ada Mas Widi, dan juga ada Mas Kustrita ya, Mas Kustrita. Nah, ini Art for Life. Baik, rekan-rekan, kita langsung masuk ke kuliah bagaimana membuat jangkar visual ya. Ini terkait dengan konsep karya. Dan kita akan membahas selain konsep ya untuk karyanya Mas Widi ini, tentu saja kita juga akan membahas secara visual ya. Secara visual ini bagaimana dan secara konseptual bagaimana. Nah, untuk konseptual tentu kita perlu membaca deskripsinya Mas Widi. Dan ini Mas Widi yang ini lupa tidak memotong, mengcropping karyanya. Tadi sudah benar, sudah di-cropping, tapi karena saya lihat fotonya itu silau, terus diganti yang tidak silau ini ya. Ini yang sebelum di fiksatif, yang silau yang di fiksatif ya. Karena kalau di fiksatif kan menjadi meling-meling itu menjadi susah, memang harus benar-benar mencari sudut yang tepat agar tidak silau. Nah, mestinya memang di cropping ya, tidak menampakkan sampingnya. Mas Widi sudah tahu itu tadi sudah ya. Ini karena ini ya, tadi tergesa-gesa mengganti file. Terus yang kedua, keterangannya itu Mas Widi itu ditulis di sini ya, ditulis di sini. Bentar, ini nggak terbaca ya. Nah, ini mestinya tulisannya itu ditulis di yang komentar pribadi ya, di sini, biar kita bisa baca. Nah, Mas Widi sudah menulis, tetapi menulisnya itu di komentar kelas. Ini ada komentar kelas, bisa dibaca di seluruh kelas gitu ya, komentar kelas. Nah, kalau ini komentar pribadi. Nah, kalau komentar pribadi kita bisa membacanya sambil melihat karya. Nah, untuk itu ini saya ini aja ya. Saya copy ke sana ya, biar tetap bisa kebaca. Nah, saya copy dulu aja begini. Ini biar enak nggih. Nah, oke. Oke. Nah, kita posting dulu. Nah, kita baca karya ini.
Oh, ini sudah ya. Oh, barusan muncul ya. Oke. Eh, Data karya. Oh, sudah sekarang. Nama Widi Indrayanto. Judul Indonesia Gelap. Negosiasi. Ini tema-tema yang menarik ya, tema politik, dan itu berpotensi viral karya-karya yang bertema politik ya. Bismillah. Belum lama kita ketemu dengan kasusnya Yosuprapto, itu tema politik. Terus masih belum ada sepekan ini ada yang rame juga ya, barengan dengan lagu bakar-bakar-bakar itu, yaitu lukisan yang Garuda tetapi dalamnya itu tikus gitu ya. Nah, itu menggambarkan Indonesia yang penuh dengan koruptor. Nanti kita sedikit bahas lagi ya itu ya. Memang tema-tema politik ini seksi ya untuk lukisannya. Seksi, dan dulu pernah berjaya pada masa tahun berapa itu? Ketika masih ada Philip Morris ya, tahun 2000-an. 98, 99, 2000 itu banyak sekali seniman-seniman yang mengangkat tema tentang politik ya, politik Indonesia. Oke. Tahunnya 2025, ukurannya 100 cm kali 110 cm. Catnya adalah akrilik dan cat minyak di kanvas ya. Subjek meternya bunga, simbol dinamika. Mungkin perlu cek lagi mungkin ya. Kalau subjek meter ini kan tema besar ya. Subjek meter itu bahasa Indonesia tema. Kalau konten itu bahasa Indonesianya topik. Nah, kalau temanya atau subjek materinya orang, bunga, simbol dinamika, maka ya besok keluarnya orang, bunga, simbol dinamika. Besok lagi orang, bunga, simbol dinamika. Karena subjek matter itu kan tema besar. Ya nggak apa-apa kalau memang ini ya. Tetapi maksudnya subjek matter itu tidak hanya lukisan ini, tetapi rangkaian atau seri lukisan. Kalau pakai bahasa teknis di dunia pendidikan ya, dalam satu kelas itu, kalau misalnya itu proyek tugas akhir ya, dalam satu proyek tugas akhir pameran seni lukis TA gitu, itu temanya satu, subjek materinya satu. Dalam hal ini orang, bunga, simbol dinamika. Meskipun ini perlu diberi keterangan lebih lanjut ya, maksudnya apa? Orang, bunga, simbol dinamika. Simbol dinamika itu apa saja? Mengapa orang, bunga? Gitu. Ini tentang subjek matter ya. Nanti Mas Widi dan teman-teman bisa melihat lagi keterangan lebih jauh pada kuliah pengantar kuliah seni lukis Advent yang linknya ada di grup WA ya, di grup WA Kampus Lukis Mating Explorer. Nah, kontennya tahun 2025 ini situasi dan kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Namun secercah harapan ketika ada kemauan baik untuk negosiasi demi tercapainya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Oke ya. Di sini. Ini situasi kehidupan politik. Oke, baik. Nah, gini, Mas Widi ya. Ke tema dulu ya, ke tema terus setelah itu ke ini ya, ke isinya, ke konsepnya ya. Ke konsep, setelah itu kita ngomong masalah teknis ya. Apa yang menjadikan ini lukisan dalam konteks Indonesia ya. Mungkin kalau gelapnya sudah kan, tadi kan
kondisi mana tadi? Saya tidak berbahasa Indonesia gelap. Nah, jadinya Indonesia gelap. Uh, ini tentu saja terkait dengan yang sedang rame, sedang viral ya, dan itu memang dari Surabaya ya, kotanya Mas Widi, demonstrasi Indonesia gelap. Dan ini diwujudkan dalam lukisannya Mas Widi. Sekarang pertanyaannya ya untuk lukisan ini. Apa yang mengatakan ini Indonesia? Gitu. Apa yang mengatakan Indonesia? Kalau kita lihat yang ada di sini kan dua wajah gitu. Dua wajah yang dideformasi ya. Dua wajah yang dideformasi yang tertutup dengan ini sulur-sulur dan ada satu bunga di depan. Apa yang menunjukkan ini Indonesia? Nah, itu yang belum tampak konteks itu. Nah, agar lebih jelas, kita akan melihat contoh ya. Misalnya ini lukisan yang sangat terkenal ya, karyanya De Goya, pelukis besar ya dari Spanyol. Ini keren sekali ya karyanya. Ini menggambarkan tentang Spanyol yang diserbu ya oleh Napoleon, dan ini gambaran dilukis ya setelah Napoleon pergi dari Spanyol atau kemenangan Spanyol ya terhadap Napoleon setelah lama dijajah juga ya, setelah lama berperang. Nah, agar mengetik konteks bahwa ini adalah peristiwa-peristiwa peperangan itu ya, maka selain figur-figur yang mati, terus tentara, itu juga ada ini ya, jangkar ya, jangkar visual. Jangkar visual itu adalah visual yang memiliki makna khusus, makna tertentu yang membuat makna karya itu atau konsep karya itu tidak kemana-mana, tidak perginya itu tidak jauh. Jangkar itu kan alat yang digunakan di kapal gitu ya, kapal besar, kapal kalau mau berhenti kan dia menurunkan jangkar ya, menurunkan jangkar gitu, jangkarnya ada di bawah, terus ada tali antara kapal dan jangkar. Nah, ketika jangkarnya sudah turun, kapal itu nggak bisa pergi jauh kan, karena ditali dengan jangkar itu kan. Nah, itu ibaratnya jangkar visual itu agar makna karya itu tidak kemana-mana. Makna karya itu tidak kemana-mana. Nah, kalau kita lihat karyanya De Goya ini, dia menggunakan jangkar misalnya bangunan-bangunan khas yang ada di Spanyol, di latar belakangnya. Lalu, agar ini tahu bahwa ini Spanyol, ini bukan Indonesia, bukan problem yang ada di Indonesia, tapi di Spanyol. Guernica misalnya, karya besarnya Pablo Picasso, masterpiece-nya Pablo Picasso, kode sekali ini. Ini tentang perang saudara di Spanyol, sama-sama Spanyol ya, enggak apa namanya, enggak saya rencanakan, ternyata keduanya dari Spanyol. Ini adalah perang saudara ya, perang saudara di Spanyol. Bagaimana si Picasso ya dengan kubismenya tadi kan ada nuansanya realismenya kan, realisme sosialismenya ada. Kalau Picasso dengan kubismenya, tapi tetap saja dia memakai jangkar visual kan. Tentang perang saudara itu, misalnya dia menggambarkan dengan ini Spanyol ya, Spanyol itu sangat erat hubungannya dengan banteng, banteng atau sapi itu dan kuda. Nah itu dicoba digunakan ya Picasso. Mohon maaf ya, tadi pas kesini
gambarnya ketutup ya. Oh, tapi masih tampak ya. Oke, ini tadi ya ketika saya ngomong masalah eh, karyanya De Goya ya. Ini pas De Goya. Oke, terus yang ini Picasso. Oh, tadi begini ya, begini tadi bisa jelas ya. Nah, ini Picasso. Nah, selain menjangkari dengan binatang yang terkenal di Spanyol, uh, untuk menggambarkan peperangannya, Picasso membuat ini, sayangnya gambarnya kurang kecil ya, kecil. Udah gini aja, pakai ini aja wis. Uh, Pedang yang uh, patah misalnya. Namun yang termasuk yang Picasso cerdas juga, dia menuliskan nama-nama korbannya di tubuhnya kuda. Jadi begini, saat itu koran yang ada di Spanyol itu sibuk itu menuliskan berita dan menuliskan nama-nama korban. Nah, Picasso memindahkan itu di dalam lukisannya ya, tentu tidak verbal terus namanya ditulis satu persatu. Cuma seperti arsiran aja, seperti apa goresan-goresan yang tidak bisa dibaca, tetapi secara keseluruhan itu tampak sebagai suatu teks ya, teks dari surat kabar menggambarkan tentang uh, apa kisah-kisah atau nama-nama yang terbunuh dalam perang saudara tersebut. Itu jangkar visualnya. Lalu kalau kita lihat karya besar juga di Indonesia, Joko Peke ya, maestro, yang berburu celeng ini ya. Ini dulu dipamerkan di Bentara Budaya. Pameran tunggal, karyanya hanya 3 ya. Trilogi celeng. Saya lihat itu. Tapi gede sekali, gede ini. Ini Bentara Budaya itu hampir penuh itu dindingnya itu. Padahal itu sekitar berapa itu ya? 8 atau 7 meter gitu. Gede sekali. Nah, ini kan kisahnya ya. Meskipun Joko Pekik tidak secara verbal membahas di muka publik bahwa ini celeng ini adalah Soeharto gitu, enggak seperti itu, tetapi dengan dengan jelas gamblang dimaknai seperti itu dan tidak dinegasi oleh Joko Pekik karena saat itu kan Joko Pekik kan tidak senang kan dengan Orde Baru karena dia termasuk korban ini dia kan anggota Lekra kan. Lekra itu underbownya PKI terus pernah di penjara di Benteng Fredericburg karena keterlibatannya di dalam Partai Komunis Indonesia. Nah, terus dia nggak suka itu sama Soeharto kan. Nah, apalagi pada masa-masa akhir ini kan mulai eh, tahun 98 kan sedang rame-ramenya reformasi kan. Nah, dia menggambarkan celeng gitu ya. Celeng ini tidak luput ya di Indonesia, konteksnya di Indonesia, beberapa Jawa ya, konteksnya Jawa. Ini seperti beberapa penari-penari tradisional, baju-baju loreng seperti di Madura gitu ya. Para penari ini ya, penari-penari kayak wayang wong gitu. Tapi lebih cenderung bergaya ledek ya. Ledek itu penari yang pengamen di rumah-rumah itu, keliling rumah. Ini kan termasuk jangkar-jangkar visual ya. Nah, tapi nanti saya akan sebutkan yang lebih kuat lagi. Nah, ceritanya itu di Jawa itu kan ada kisah tentang celeng itu ya, celeng jadi-jadian ya, babi hutan jadi-jadian. Nah, celeng itu yang jadi-jadian itu adalah yang pekerjaannya adalah mencuri uang, kayak tuyul. Ini pernah ada filmnya juga.
Nah, si celeng jadi-jadian yang seperti tuyul itu, ketika dia mencuri gitu ya, mencuri uang, kan kadang ketangkap, ya, ketangkap apa warga gitu ya. Nah, kalau ketangkap warga, ini kok malah, oh, ini apa nih? Wah, iklannya parah ya. Saya tutup aja. Uh, Ketangkap warga si celengnya itu, maka kan biasanya digebukin kan, digebuki sampai terbunuh gitu. Celengnya digebuki sampai terbunuh. Uh, Agar celeng tadi, orang tadi ya, pencuri tadi, itu hidup lagi bagaimana kan? Jadi digebukin terus mati gitu. Nah itu bisa hidup lagi, asalkan, nah si celeng tadi di rumahnya sebelum dia pergi mencuri dan menjadi celeng, itu dia memasang lilin. Nah, lilinnya itu ditunggu oleh istrinya. Kalau lilin itu mati, sang istri harus menghidupkan kembali. Nah, maka ketika dihidupkan kembali, uh, itu si pencuri tadi, celeng tadi, itu akan hidup lagi. Jadi si istri itu menghidupkan lilin, celengnya hidup lagi, meskipun sudah dibunuh, diajar gitu, hidup dan segar. Nah, problemnya saat itu ya, itu Pak Harto itu baru saja ketinggal mati Butin, nah gitu, ketinggal mati istrinya Butin Soeharto. Nah, maka dia itu yang terkenal korupsi gitu ya, korupsi kan makanya digambarkan sebagai celeng pencuri itu kan, korupsi, ketangkap sama mahasiswa itu kan, peristiwa 98, Mei 98. Nah, ya tidak ada lagi yang bisa menghidupkan lilinnya karena di rumah Putin sudah meninggal kan. Nah, maka ya udah dia ditangkap dan Soeharto ya turun. Nah, kalau kita lihat ini kisah-kisah ini sangat khas Indonesia dan ini memakai jangkar visualnya si Joko Peke itu dengan ini jalan jalan layang ya. Saat itu baru ngetrennya eh, jalan layang sebagai pencapaian Orde Baru. Nah, maka dibuatlah ini jalan layang. Nah, maka ini menjadi jangkar visual Indonesia Orde Baru kan gitu. Dia tidak akan kemana-mana. Makna dari berburu celeng ini. Ini ya konteksnya Indonesia. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Widi, karena jangkarnya belum ada. Ini kan ketika tidak dijangkari dengan satu tanda tertentu ya, yang itu menjadikan konteks ini peristiwa gelap, Indonesia gelap. Ya ini bisa kemana-mana. Ini kan bisa kayak dua orang suami istri yang sedang bercengkerama, tuh dua orang yang sedang ngumpet, sementara kalau lebih tepatnya mungkin suami istri ya karena ada bunga misalnya seperti itu kan. Konteks bahwa ini adalah peristiwa Indonesia, politik di Indonesia belum tampak kuat. Ya memang itu adalah PR-nya seniman dan ini yang penting ya. Bagaimana agar seniman itu membuat tanda tentang Indonesia tetapi tidak eh, tidak tidak verbal atau tidak ini eh, apa ya tidak latah atau tidak hafalan. Misalnya yang hafalan itu Indonesia apa? Kasih bendera merah putih. Oh, terlalu verbal, terlalu hafalan, nggak kreatif. Indonesia kok mesti merah putih kan enggak ya? Apalagi ganti apa? Monas ya, kurang, sudah banyak juga yang pakai Monas dan lebih ke Jakarta ya, Monas ya gitu kan, bukan Indonesia. Apalagi misalnya
kalau peristiwanya itu DPR ya gedung DPR, tapi ini peristiwanya ibu kota. Nah, itu adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab. Apa-apa misalnya kontekan aja sekalian dengan persoalan sekarang kan misalnya. Sekarang lebih ke arah ini kenapa gelap karena penghematan anggaran. Nah, itu mungkin bisa jadi untuk negosiasi demi tercapainya masyarakat adil makmur sejahtera. Mungkin yang eh, apa adanya secerca harapan tadi ya, itu diwujudkan Mas Widi lewat bunganya ini, lewat bunga ini. Ini secerca harapan. Nah, kalau ini secerca harapan dan ditaruh di depan, ini kan kalau kita lihat layer ya, eh, orangnya ini kan ada di tengah paling tidak kan, karena ketutup dengan sulur-sulur ini. Dan yang objek paling depan ya bunga. Nah, kalau bunga ini adalah secerca harapan, ditaruh di depan itu kurang kurang mengena. Secerca harapan itu kan harapan yang belum belum jelas kan, masih diharapkan, masih ada sih, tapi belum nyata, belum tampak nyata, kan gitu. Nah, kalau digambarkan di depan besar dengan warna paling kontras, ya bukan secerca harapan lagi. Secerca harapan mungkin bisa di belakangnya objek ini kan, dari segi aerial perspektif taruhlah yang pertama sulur, yang kedua objek-objeknya, yang ketiga adalah ini bunganya ini yang secerca harapan. Dan nah sekarang mulai masuk ke teknis ya, sekaligus ngomong tentang secerca harapan ini. Dari segi teknis, karya ini terasa sangat kusam ya, terasa sangat kusam dan uh, warnanya ini, warna yang abu-abu terutama ya, itu sangat tidak enak ya. Uh, Tentu Mas Widi masih ingat ya, tapi kalau bisa dipraktekkan memang. Yang warna tentang intensitas warna. Oh iya, saya pernah sampaikan itu kan. Intensitas warna. Warna itu, warna yang paling cemerlang kan warna primer. Kemudian masih cemerlang juga warna sekunder. Intermediate juga cemerlang ya. Tapi semakin pergi dari arah primer, semakin intensitasnya semakin kurang ya. Nah, terus kalau sudah tersier, intensitasnya semakin berkurang lagi. Apalagi paling kurang itu jika sudah ketemu dengan putih dan hitam, terutama hitamnya. Jadi ketika warna itu dicampur abu-abu, oh itu sudah menjadi kusam, intensitasnya langsung berkurang. Maka seniman-seniman yang masih memakai bahasa realistik, oke ini bukan bentuk realistik, tetapi adanya volume, adanya cahaya, adanya gelap terang, itu adalah bahasa-bahasa yang tidak lepas dari persoalan-persoalan realistik. Bagaimana membuat agar tampak terang, bagaimana agar tampak bervolume, kan itu kan problem-problem realistik. Nah, ketika masih memakai kaidah-kaidah realistik seperti itu ya, masih ada gradasi gitu ya. Beda kalau pop art, maka eh, menggunakan warna hitam itu perlu sangat berhati-hati. Kalau pelukis pop art ya, Andy Warhol, kalau sekarang yang sedang ngetren itu misalnya masih mahasiswa apa isi ya, kalau nggak salah belum belum selesai, onar ya, as onar itu kan yo pakai hitam lah, pakai merah semuanya itu, karena itu bukan bahasa realistik kan, dia pakai bahasa pop art, pakai bahasa lowbrow yang tidak lagi mementingkan adanya half tone ya, adanya gradasi. Kalau masih masih memperhatikan hal-hal itu, warna yang ketemu
hitam seperti ini ya, abu-abu, wah itu gampang sekali menjadi kusam dan tidak enak. Maka sebagian pelukis apalagi realistik nyaris nggak pernah itu pakai warna hitam. Hampir nggak pernah. Saya sangat jarang memakai hitam. Ya, saya masih kadang masih pakai, tapi jarang banget ya, jarang banget memakai warna hitam. Gelapnya itu bukan hitam. Nah, kalau kita perhatikan teknisnya juga masih belum harmoni ya. Misalnya pemberian warna yang di sini dengan yang di sini ini ya masih nanggung. Ini mau transparan atau tidak? Di sini opik ya, plakat, di sini kok transparan. Nah, itu belum ini ya, belum apa? Uh, masih perlu banyak ini ya, mengeksplorasi lah, mengeksplorasi, masih perlu banyak menggores. Termasuk dalam ini ya, dalam brushstroke-nya. Brushstroke itu sapuan kuasnya. Kalau saran saya, Mas Yudi tetap ini ya, mesti sketsanya juga rutin juga ya, agar apa? Nanti akan terasa ya, di jejak-jejak untuk membuat garis itu, membuat blok itu jejak brushstroke-nya itu akan terasa ya. Ini uh, dari segi teknis ya, dari segi teknis masih banyak bisa ditingkatkan ya. Belum maksimal itu ya. Dan kembali ke sini ya. Ini ketika ini adalah secerca harapan dan ini ditaruh di belakang ya misalnya. Jangan warnanya jangan sekuat secercah kok. Secercah itu kan nggak banyak ya. Jangan terlalu kuat. Dan agar tampak ini bercahaya, ini kan secercah harapan bercahaya. Itu maka berikan refleksi pada objek-objek yang ada di sekitarnya. Kalau putih ya refleksi cahayanya putih. Nah, secercah harapannya ini kalau putih dan di depan dengan sebesar ini ya masih terlalu kuat ya. Di belakang nggak nggak full uh, ada putihnya semua, tapi tampak beberapa efek-efek cahayanya di pinggir-pinggir objek yang lain gitu ya. Gitu. Terus ya untuk keberanian mendeformasi sudah oke ya. Jadi berani mendeformasi, tidak lagi apa terlalu terpaku dengan keadaan realistik itu sudah bagus lah. Sudah punya keberanian untuk itu. Tonalitas gelap terangnya juga sudah ada paling enggak sudah ada pemahaman. Misalnya orang dengan apa cahaya yang kuat di dalam gelap ya, sebagaimana lukisan-lukisannya Rembrandt misalnya, itu sudah kesadaran itu sudah bagus ya. Tinggal eksekusinya aja ya, tinggal eksekusinya perbanyak menggores, perbanyak berkarya gitu ya, agar agar ini menjadi semakin maksimal. Gitu nggih Mas Widi. Overall ya dari semuanya ini ya, baik konsepnya menarik ya, tinggal eksekusinya ya. Untuk nilainya B min min ya, B min min, B min min, B min B min min yang bawah ya, 57. Oke, gitu nggih Mas Widi. Saya tunggu karya selanjutnya. Dan saya sangat senang ya Mas Widi sudah
berencana pameran ya, itu kabar yang sangat menyenangkan kan, karena pelukis ya melukis ya, dan itu luarannya ya pameran tunggal. Saya sangat senang Mas Widi sudah memiliki niatan yang seperti itu ya. Terima kasih atasannya. Baik Pak Denny, terima kasih sarannya. Nggih, sama-sama Mas Widi. Oke rekan-rekan, itu kelas kita, dan saya tunggu nih karya teman-teman. Saya sudah kangen dengan karyanya Mas Kustrita, Mas Kevin juga saya tunggu karyanya. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting Explorer, mari kita